And the girl in the corner with the scarlet letter, you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Everybody. Teknik penulisan pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Macam-macam karya tulis ilmiah, makalah, laporan penelitian, artikel, esai, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Menurut Arifin dalam bukunya tahun 2010 halaman 24, pendahuluan sebuah karya ilmiah atau karya tulis merupakan pedoman pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi karya tulis. Pada bab pendahuluan memuat A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Perumusan masalah, dan E. Tujuan penelitian. Menurut Toto dan kawan-kawan dalam bukunya tahun 2015 halaman 22, latar belakang penelitian menjelaskan tentang mengapa penelitian penting atau menarik untuk dilakukan. Hal yang dilakukan sebelum menulis karya ilmiah, penulis sudah menentukan dengan baik apa yang hendak ditulis, topik yang dipilih, apa yang terlihat pada topik itu, pada tataran atau kurun waktu apa pembicaraan diarahkan, pada sekolah yang mana kelemahan itu hendak kita lihat. Contoh judul, Kelemahan Metode Ceramah dalam Pelajaran IPA Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 24 Bintan Timur pada tahun 2004-2015. Pada tataran pertama, latar belakang harus dilengkapi dengan jawaban pertanyaan, apa yang mendorong Anda untuk memilih topik, tema, atau judul tersebut. A. Latar belakang. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perubahan orientasi dunia pendidikan dan pengajaran dari satu keadaan ke keadaan lain sangat cepat dan mudah, sehingga diperlukan suatu kiat yang jitu untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran tersebut. Perubahan orientasi tersebut sangat memerlukan perhatian yang luas dari masyarakat yang ingin maju. Perubahan seperti itu, baik pelaksana didik, seperti guru dan siswa, merupakan suatu tantangan yang amat berat dirasakan. Akan tetapi, jika tantangan itu tidak dijawab dengan segera di negeri ini, tentu saja pendidikan kita akan tertinggal atau tersisihkan. Salah satu yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah adalah metode ceramah. Pelaksanaan metode ceramah dalam menyambut perubahan orientasi ini masih tetap dominan, tetapi tentu saja dengan memperbaiki berbagai kelemahan yang ada selama ini, dalam hubungan itu, tulisan ini akan mengangkat dan menelaah penerapan metode ceramah di sekolah dengan judul Kelemahan Metode Ceramah dalam Pelajaran IPA di Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 24 Bintan Timur pada tahun pelajaran 2004-2005. Kemudian, dalam latar belakang juga harus terlihat kegunaan atau manfaat karya tulis yang disusun itu bagi masyarakat atau pihak tertentu. Dalam hubungan dengan masalah itu, karya tulis ini akan memberikan informasi tentang hubungan antara penerapan metode ceramah dan keberhasilan belajar pada pelajaran IPA. Dengan mengetahui keunggulan dan kegagalan metode ceramah ini, guru-guru yang selama ini menerapkan metode ceramah itu akan menjadi peduli terhadap proses belajar mengajar di kelas. Dengan metode ceramah tersebut,
Dari hasil itu, beberapa pihak dapat melakukan studi banding terhadap kegiatan belajar mengajar pada pelajaran IPA di sekolah masing-masing. Dalam latar belakang perlu dimuat keterangan atau informasi tentang apakah sudah pernah diteliti oleh orang lain atau belum pernah diteliti. Persoalan penerapan metode pembelajaran sudah pernah dibicarakan oleh para pakar pendidikan. Pakar tersebut adalah Dr. Jazir Burhan yang membahas secara sepintas metode mengajar dengan judul tulisan Pelaksanaan Pengajaran Bahasa Indonesia ditinjau dari aspek humanisme, politik, dan kultural. Dalam buku yang berjudul Problema Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia, masalah yang diungkapkan adalah masalah yang berhubungan dengan metode pengajaran yang tepat untuk pelajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi, masalah yang diangkat di dalam tulisan ini adalah masalah metode ceramah untuk IPA dan khusus di kelas 1 sekolah dasar. Deskripsi berikut ini adalah contoh wacana yang berisi informasi bahwa persoalan penerapan metode ceramah belum pernah ditulis oleh orang lain. Pembicaraan mengenai penerapan metode ceramah di sekolah dasar belum pernah dibicarakan secara khusus, baik di dalam diskusi-diskusi maupun di dalam kertas kerja atau karya tulis. Pembahasan dalam karya tulis ini merupakan satu-satunya pembahasan yang lebih khusus. Masalah lain yang dapat kita masukkan ke dalam latar belakang adalah deskripsi butir-butir inti yang akan dibahas di dalam bab-bab analisis. Dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis beberapa kegiatan penerapan metode ceramah yang berhubungan dengan hasil belajar siswa tersebut. Beberapa hal yang akan dibahas adalah masalah gambaran hasil belajar dengan menggunakan metode ceramah serta penanggulangan yang dilakukan. Dari latar belakang di atas, kita dapat melihat bahwa isi latar belakang itu paling sedikit berisi tentang 1. Apa alasan pemilihan judul atau pentingnya persoalan? 2. Apa manfaat penelitian itu bagi pihak-pihak tertentu? 3. Sudah adakah orang lain yang meneliti seperti penelitian itu? 4. Apa saja yang akan dibahas dalam penelitian itu? Setelah masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi, selanjutnya perlu dipilih dan ditentukan peneliti masalah-masalah yang akan diangkat dalam suatu rancangan penelitian. Contoh 1. Mengapa perubahan orientasi dunia pendidikan dan pengajaran perlu diperhatikan? 2. Bagaimana peran metode ceramah dalam menghadapi perubahan orientasi dunia pendidikan dan pengajaran? 3. Bagaimanakah hubungan antara penerapan metode ceramah dan keberhasilan belajar pada pelajaran IPA? 4. Bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan metode ceramah? Mengapa harus dibatasi? Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi, sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Contoh, berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dibatasi pada kelemahan metode ceramah dalam pelajaran IPA di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 24 Bintan Timur pada tahun pelajaran 2004-2005. Bagian ini memuat jawaban atas pertanyaan apa yang menonjol dari masalah atau topik tersebut. Untuk mempermudah perumusan masalah, maka rumusan masalah dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Contoh, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Seberapa besar kelemahan metode ceramah memengaruhi pelajaran IPA di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 24 Bintan Timur pada tahun ajaran 2004-2005? 2. Bagaimana kiat mengatasi kelemahan metode ceramah dalam pelajaran IPA di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 24 Bintan Timur pada tahun ajaran 2004-2005? Bagian ini memuat jawaban atas pertanyaan, apakah tujuan kita mengangkat masalah atau topik tersebut? Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang dicapai dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dalam perumusan masalah. Contoh, penelitian atau pembahasan ini bertujuan sebagai berikut. 1. Ingin mengetahui gambaran kelemahan metode ceramah yang memengaruhi keberhasilan pelajaran IPA di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 24 Bintan Timur pada tahun ajaran 2004-2005. 2. Ingin mengemukakan alternatif yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan metode ceramah yang diterapkan dalam pelajaran IPA di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 24 Bintan Timur tahun pelajaran 2004-2005.